Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu, bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan ini merupakan kenikmatan yang paling besar, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan itu Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswah kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi hari ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Musa yang dua pertemuan sebelumnya kita kisahkan. Kita sampai pada kisah atau cerita Nabi Musa alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di Al-Qur'an, dan juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan lewat lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Pertemuan sebelumnya kita sampaikan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam berhadap-hadapan dengan Fir'aun. Nabi Musa ketika mendakwai Fir'aun, dan ketika itu Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh kakak kandungnya yang bernama Harun, dan Harun ini juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi. Nabi Musa bersama Nabi Harun mendatangi Fir'aun untuk mendakwai Fir'aun, karena Fir'aun ini adalah orang yang mengaku sebagai Tuhan dan orang yang banyak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Di antara kezaliman yang besar yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah membunuhi setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Di antara kezaliman yang paling parah yang dilakukan oleh Fir'aun itu adalah mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an tentang perkataan Fir'aun, qala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini perkataan Fir'aun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, kemarin juga kita sampaikan tentang bagaimana Nabi Musa itu berhadap-hadapan dengan tukang sihir Fir'aun, yang akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salam itu memenangkan duel, ya bahasanya duel antara Nabi Musa dan tukang sihir Fir'aun yang banyak, di mana puncak dari duel itu adalah
di mana tukang-tukang sihir Fir'aun itu melempar tali mereka yang mereka sihir, sehingga mata para manusia yang memandang, mata para penonton itu seolah-olah melihat bahwa tali itu berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melempar tongkatnya, dan betul-betul tongkat itu berubah jadi ular. Itu bedanya. Kalau tali-tali itu adalah hasil sihir, sehingga mata para penonton memandang seolah-olah tali itu jadi ular. Kalau tongkatnya Nabi Musa, memang tongkat itu berubah jadi ular. Maka ular yang besar dari tongkatnya Nabi Musa memakan tali-tali kecil yang dipandang sebagai ular-ular kecil. Oleh karenanya tukang-tukang sihir Fir'aun semuanya beriman kepada Nabi Musa tanpa mendapatkan restu dari Fir'aun. Tukang-tukang sihir ini beriman semua kepada Nabi Musa karena tukang-tukang sihir ini punya satu kunci, punya satu hal yang ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh tukang sihir manapun, yaitu bahwa setinggi apapun ilmu tukang sihir, setinggi apapun ilmu tukang sihir sejak zaman dulu sampai besok kiamat, seandainya ada, setinggi apapun ilmu tukang sihir itu tidak akan pernah mampu mengubah satu benda menjadi benda lain. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa mengubah patelot, tidak akan pernah bisa mengubah mikrofon diubah apa kadabrak tiba-tiba jadi endo cotot. Tidak bisa. Jadi setinggi apapun ilmu tukang sihir tidak bisa mengubah satu benda berubah bentuk menjadi benda lain, merubah satu unsur menjadi unsur lain. Tidak akan pernah bisa setinggi apapun ilmu sihir. Yang mereka bisa lakukan adalah menyihir mata orang yang melihat. Mata penonton itu yang disihir, disirap, diteluh, sehingga kemudian mata para penonton itu memandang seolah-olah bendanya berubah, padahal nggak berubah. Nah, tukang-tukang sihir itu tahu kunci itu. Maka ketika melihat Nabi Musa kok melemparkan tongkatnya, di mana tongkatnya itu betul-betul jadi ular, bukan Nabi Musa menyihir mata para penonton sehingga tongkatnya seolah-olah jadi ular, bukan. Tapi tukang-tukang sihir yang handal-handal ini tahu betul, ini tongkat betul-betul berubah jadi ular, tongkatnya betul-betul berubah bentuk jadi ular. Maka mereka dengan keyakinan penuh meyakini Musa tidak mungkin tukang sihir, tidak mungkin. Kalau Nabi Musa itu tukang sihir, tidak bisa melakukan seperti ini, tidak bisa. Tukang sihir manapun tidak bisa melakukan. Nah, maka para tukang sihir itu kemudian tertunduk. Wa ulqiyas saharatu sajidin, mereka semuanya sujud kepada Allah, bertaubat dan mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam, karena mereka semuanya yakin bahwasanya Musa betul-betul nabi, bukan sihir, bukan penyihir. Nah, ikhwani fillah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, maka murkalah Fir'aun. Kemudian tukang-tukang sihir ini dihukum oleh Fir'aun, maka mereka menerima hukuman Fir'aun. Dan Nabi Musa ketika itu belum bisa membela karena Nabi Musa belum punya kekuatan. Maka para tukang sihir Fir'aun itu dihukum dengan cara dipotong tangannya dan kakinya dengan cara silang. Kalau potong tangan kanan ditambah kaki kiri, kalau potongnya kok tangan kiri berarti ditambah kaki kanan. Itu hukuman dari Fir'aun kepada para tukang sihir yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam.
Akhirnya Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Di antara azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, dan azab itu tidak diberikan kepada Nabi Musa dan bangsa Israel, tidak. Kita ulang kembali bahwasanya di Mesir itu ada dua bangsa. Yang pertama adalah bangsa Mesir asli, yang kedua adalah bangsa Israel, Bani Israel. Bangsa Mesir asli ini dipimpin oleh Fir'aun, dan Bani Israel yang tertindas itu kemudian dipimpin oleh Nabi Musa. Jadi dua bangsa. Kenapa kok di Mesir itu ada bangsa Bani Israel? Pernah kita kisahkan pada kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub ketika dibuang oleh kakak-kakaknya hingga diambil oleh Raja Mesir. Kemudian Nabi Yusuf tinggal di Mesir bersama 11 kakak-kakaknya dan adiknya, bersama kedua orang tuanya. Menetaplah mereka di sana hingga punya keturunan hingga jadilah Bani Israel menetap di Mesir. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada Fir'aun dan orang-orang Mesir, di mana azab itu tidak diberikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana berupa kemarau, yang kemarau itu membinasakan tumbuh-tumbuhan mereka dan membinasakan binatang-binatang mereka, membuat mereka kesusahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun." Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun, mboten namung pel Januari tekan Agustus, mboten ya, tapi bertahun-tahun, dan kekurangan buah-buahan, tanaman-tanaman mati, agar mereka mengambil pelajaran. Nah, ini bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Fir'aun. Kemudian yang kedua, di antara azab atau bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Fir'aun yang kedua adalah adanya tufan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna 'alaihi tufana", maka kami kirimkan kepada mereka tufan, jadi angin yang sangat besar. Wal jarada, belalang. Saat ini kita atas angin apa? Angin ini maksud tufan ini buatan kados angin topan sing teng mriki nggih, muter-muter. Memang ini angin yang besar. Wal kumala, kutu-kutu. Ya. Wadhafadi'a, katak-katak. Wadama, dan darah. Ayatin mufassalat, sebagai bukti-bukti yang jelas. Fastakbaru, tetapi mereka tetap menyombongkan diri. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu adalah kaum yang berdosa. Al-A'raf 133. Nah, ini bencana yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa azab sekaligus kepada bangsa Mesir, yaitu adanya tufan, adanya belalang, adanya kutu, adanya katak, kodok, dan darah. Di mana kutu-kutu itu menyerang perkampungan menyerang perkampungan bangsa Mesir dan tidak menyerang perkampungan Bani Israel. Di mana belalang-belalang itu memakani tumbuh-tumbuhan pertaniannya orang Mesir, padahal tanaman-tanaman bangsa Israel aman. Di mana kodok-kodok, katak-katak itu menyerang perkampungan orang Mesir, sampai di antara ahli sejarah menyebutkan saking banyaknya kodok dan katak,
tidaklah ada orang Mesir seandainya membuka mulutnya, melainkan pasti mulut itu akan dimasuki kodok penculut. Ngeten iki to. Saking banyaknya, mboten namung 1, 2, 10, 100 ribu. Itu setiap jengkal tanah, tidak ada tanah yang terbuka kecuali di sana pasti ada kodok. Jadi kodok itu panjenengan saged bayangke niku enten kodok katak sing melompat-melompat niku memenuhi seluruh perkampungan Mesir. Dan itu menyerang mereka, menjadikan mereka jijik, menjadikan mereka tidak bisa bergerak karena saking banyaknya kodok. Dan bahkan seandainya mereka kok berani membuka mulutnya, membuka mulut niku basa Jawa ini apa? Mangap. Seandainya kok mereka berani mangap, maka kodok-kodok itu pasti akan langsung masuk ke mulut mereka. Ya bayangin wak ngeri nih, wah pripun kodok, aneh ayam goreng. Dan juga di antara bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang Mesir itu adalah darah, yang darah itu mengalir di sungai-sungai mereka. Jadi sungai-sungai mereka itu mengalir darah. Allah berfirman wadama, dan darah yang mengalir di sungai-sungai mereka. Jadi sungai-sungai orang Mesir itu berubah menjadi sungai darah. Mboten namung sungai berwarna merah, memang sungai darah. Dari mana? Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan itu semua. Adapun sungai milik orang Bani Israel masih air tawar. Tapi sungai milik orang Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun itu berubah jadi sungai darah. Dan ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala hukum mereka dengan tufan, jarat, belalang, kumal, kutu. Kutu niku bahasa Jawane napa nggih? Kutu. Nggih, tumo dan segala macam kutu. Mboten namung kutu rambut, nggih kutu tumo, kutu merki, kutu busuk, kutu napa? Semuanya kutu. Dan kodok dan juga darah. Ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-A'raf ayat 133. Kemudian akhirnya setelah itu Fir'aun dan rakyat Mesir, khususnya Fir'aun, akhirnya mengusir Nabi Musa dari kota Mesir. Mereka menganggap wah ini gara-gara siapa? Musa. Jadi seperti ini. Maka Nabi Musa dan Bani Israel diusir dari negeri Mesir. Diusir. Karena memang mereka pada asalnya adalah pendatang. Zaman biyen, zaman nenek moyang mereka di saat zaman Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Karena memang mereka pendatang yang berasal dari Syam datang ke Mesir. Maka Fir'aun dan bala tentaranya mengusir Nabi Musa alaihissalam dari negeri Mesir, diusir supaya balik ke kota mereka yaitu di Syam, hari ini di kota Palestina. Akhirnya mereka dikejar-kejar oleh Fir'aun, kalau tidak mau pergi ya diperangi, pokoknya dikejar-kejar sampai akhirnya Nabi Musa kemudian membawa seluruh Bani Israel semuanya keluar dari kota Mesir dan diajak pulang ke kampung halaman mereka, yaitu di Syam, Palestina. Maka Nabi Musa memimpin perjalanan keluar dari Mesir sampai tibalah mereka di tepian laut. Dan ketika itu masih dikejar-kejar oleh Fir'aun. Sampai di tepian laut yang kemudian dikenal dengan Laut Merah. Di sana Nabi Musa terdiam bersama para pengikutnya karena di depan mereka hanya laut, di belakang mereka kejauhan ada Fir'aun dan bala tentara lengkap dengan persenjataan. Sementara Nabi Musa dan Bani Israel tidak ada senjata untuk melawan. Andai Nabi Musa dan Bani Israel melawan Fir'aun dan bala tentaranya, yo kemungkinan besar kalah.
Maka saat itulah kemudian para pengikutnya Nabi Musa yaitu Bani Israel itu mulai meragukan pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma tara al-jam'an, ketika dua golongan itu saling melihat, golongan Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa, di belakang sana ada golongan Mesir dipimpin oleh Fir'aun, keduanya berhadap-hadapan karena di belakang Nabi Musa ini lautan. Qala ashabu Musa, pengikut-pengikut Nabi Musa Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, Musa kita akan tersusul ini, gimana ini, mana katanya Allah akan menolong. Ini sebagaimana pernah kita sampaikan, kata Nabi Musa, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi Musa bingung, gimana? Allah kemudian memberikan wahyu. Fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Musa ketika itu, anidrib bi'asakal bahra, wahai Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Sebelumnya tongkatnya belum pernah digunakan untuk belah-belah laut. Sebelumnya yang pernah digunakan adalah untuk dilempar jadi ular. Makanya Nabi Musa masih tetap membawa tongkat itu. Sampai di tepian laut, Allah berfirman, idrib bi'asakal bahr. Musa, pukul laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa, maka terbelahlah lautan itu, fakana kullu firqin qattaudil azim, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Monggo dibayangke kiambak-kiambak. Jadi tongkatnya dipukul ke laut, tuk nonton niku. Jadi dipukul nggih. Menawi Bapak Ibu sampun nate mirsani film The Moses, kisah Nabi Musa, niku tongkat niku namung diangkat digoyang-goyangke niku sanes wonten niku nggih. Sanes kados ingkang wonten film sanes. Jadi tongkatnya dipukul, bukan di laut terbelah bukan ya, tapi tongkatnya dipukul. Dipukul niku suwantene pripun, jedor napa cetuk napa jeder. Soalnya dituthuk keteng laut, lautan terbelah, masing-masing menjadi seperti gunung yang tinggi. Maka orang-orang melewati situ. Nah, ternyata tongkatnya bisa membelah laut. Nabi Musa niku diperintah oleh Allah untuk memukul laut. Nabi Musa tidak tahu maksudnya apa. Nabi Musa niku yang penting menaati perintah Allah. Ternyata setelah dipukul laut terbelah. Maka Bani Israel melewati laut itu yang sudah terbelah sampai di tepian sana. Fir'aun kemudian masih ada di tepian laut yang sini. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajawazna bi bani Israil al-bahra, maka kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adawa, maka Fir'aun dan bala tentaranya ikut di belakang untuk mendolimi dan menindas mereka. Tetapi sebelum masuk itu ada dialog antara Fir'aun dengan bala tentara. Kata Fir'aun, wahai pasukan, masuk ke laut, kejar Musa. Kata pasukan, wahai Fir'aun, engkau kan Tuhan, engkau dulu yang masuk. Maka Fir'aun itu janjane berpikir waras, kalau saya masuk laut, nek lautnya balik lagi, jur gimana? Tapi pengikutnya mengatakan, katanya engkau Tuhan, masuk dulu. Fir'aun bergejolak dikatakan seperti itu. Aku pancen pangeran, lihat. Maka Fir'aun masuk. Ketika Fir'aun masuk, lautan utuh, tidak kembali. Maka Fir'aun balik kanan, berkata kepada para pengikutnya, wahai pengikutku, lihat, lautan tunduk kepadaku.
Gaya masuk, maka bala tentaranya ikut masuk bersama Fir'aun sampai di tengah laut. Ketika itu Nabi Musa dan Bani Israel sudah ada di tepi laut yang sana. Fir'aun dan bala tentaranya di tengah laut, maka Allah mengembalikan lagi laut seperti sedia kala. Tenggelam Fir'aun dan bala tentaranya. Oleh karenanya laut itu kemudian sampai hari ini dikenal dengan laut apa? Laut Merah. Sampun nate enten sing segi mriko? Kapan-kapan dolan piknik ning mriko. Sekalian mampir Mekah Madinah. Umroh. Nah, niku nggih jadi Firaun tenggelam. Maka setelah Firaun tenggelam, Nabi Musa kan sudah ada di luar Mesir. Sudah kalau kita lihat peta, kalau menawi mangke Bapak Ibu buka Google Map, buka peta dunia, maka setelah keluar dari Mesir, Nabi Musa dan Bani Israel itu sudah masuk ke benua Asia. Masuk ke benua Asia. Maka kemudian di tepian benua Asia itu Musa dan Bani Israel menuju ke arah utara. Terus ke arah utara sampai di Syam atau di Palestina. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah Nabi Musa dengan Firaun selesai sampai di situ. Nah, Firaun mati. Nek Firaun mati ngoten mawon nggih. Nek muni berpulang ke rahmatullah mboten patut nek Firaun. Maka Firaun mati. Kemudian kisah dengan Firaun selesai. Maka Nabi Musa ini sudah tidak di Mesir lagi. Maka ketika Firaun sudah mati, dakwah kepada Firaun selesai, maka Nabi Musa berdakwah di wilayah Syam, mendakwai Bani Israel dari kalangan Nabi Musa itu sendiri. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita beralih ke kisah Nabi Musa dengan Bani Israel di Palestina, di Syam. Ya. Ada satu kisah yang cukup menarik dan kisah ini sudah kita jelaskan. Kisah ini sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang bagaimana ngeyelnya Bani Israel. Nih, oke? Mugi-mugi tasih kemutan ingkang sampun supe nggih mangke saged dibuka YouTube kados niki biasanya diupload ing YouTube. Kisah ngeyelnya Bani Israel dengan Nabi Musa. Ada satu kisah di antara kisah-kisah itu, yaitu kisah bagaimana Nabi Musa bertemu dengan Nabi yang lain, yaitu yang sering dikenal dengan Nabi Khidir. Nah, kisah itu insya Allah kita kisahkan sekarang. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penggalan banyak kisah yang ada di dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam adalah kisah setelah kisah dengan Fir'aun itu, kisah ketika Nabi Musa Allah pertemukan dengan Nabi yang lain. Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi yang lain. Nabi yang lain itu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dengan nama Nabi Khidir. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam berpidato di hadapan Bani Israel, banyak memberikan nasihat, memberikan tausiah, memberikan pengarahan, bimbingan, memberikan mau'izah, memberikan peringatan, memberikan macam-macam. Tiba-tiba yang namanya Bani Israel, sebagaimana kita tahu ngeyelan gitu, maka ada satu orang Bani Israel berdiri, angkat tangan, tiba-tiba bertanya, "Ya Musa, Musa, ayyun nasi a'lam?" Di dunia ini manusia mana yang paling berilmu? Musa, di dunia ini siapa orang yang paling berilmu? Kata Nabi Musa, "Ana a'lam," saya manusia yang paling berilmu. Jawaban Nabi Musa ini bukan jawaban kesombongan, tapi jawaban Nabi Musa ini adalah jawaban kejujuran. Memang di zaman itu manusia yang paling berilmu adalah Nabi Musa. Lawang Nabi
rasul, ulul azmi, kalimullah, tentulah manusia yang paling berilmu. Dan kebiasaan orang-orang Bani Israel itu tidak ada basa-basi. Kalau memang yang paling berilmu Nabi Musa, ya Nabi Musa akan mengatakan yang sejujurnya. Mboten kados wong Jawa nggih. Sampeyan ngerti ora? Mboten jenengan mawon. Sampeyan sing ngimami, mboten jenengan mawon. Wong Jawa nggih. Orang Bani Israel tidak, kalau iya, kalau tidak ya tidak. Itu Bani Israel. Maka ketika Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling berilmu, kata Nabi Musa, ya saya, lawang Nabi, gitu kan. Maka ternyata jawaban Nabi Musa yang seperti ini itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ataballahu alaihi illam yaruddal ilma ilaih fa'auhallahu ilaihi anna 'abdan min ibadi bimajma'il bahrain huwa a'lamu minka. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada satu hamba di antara sekian banyak hambaku hidupnya di pertemuan dua buah laut. Ini kata Rasul disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hambaku kata Allah hidup di pertemuan dua buah laut. Mboten tengah-tengah laut mboten nggih. Jadi ini pantai A, ini pantai, yang sini laut A, sini laut B. Dia ada di tengah-tengah itu, pertemuan dua laut. Rasul yang bersabda bimajma'il bahrain, di pertemuan dua buah laut. Ini hadis sahih, mboten cerita dongeng. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan huwa a'lamu minka. Orang itu, hamba itu punya ilmu lebih daripada kamu. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ai Rabbi kaifali bihi?" Allah, bagaimana caranya aku bisa menemui orang tersebut? Aku ingin tolabul ilmi, mencari ilmu dengan orang tersebut yang katanya orang tersebut punya ilmu lebih daripada aku. Saya ingin menimba ilmu dari orang tersebut. Bayangkan ini Bapak Ibu, Nabi Musa, nabinya Allah, Rasulullah, kalimullah, manusia terbaik ketika itu, Nabi Ulul Azmi, masih masih menyempatkan untuk tolabul ilmi. Aku lupa jenengan. Kadang cok males. Ini ku Nabi Musa nih kan. Bagaimana caranya aku bisa menjumpai laki-laki itu? Aku ingin tolabul ilmi kepada dia ya Allah. Fakilalah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, ihmil hutan fi miktal. Bawa ikan, masukkan ke keranjang. Bawa ikan, masukkan ke keranjang. Fahaitu tafkidul hut fahuwa thamma. Bawa pergi berjalan, nanti di mana ikannya hilang, disitulah tempat tinggal laki-laki tersebut. Saged dipun pahami? Yeah. Jadi bawa ikan, masukkan ke keranjang, gendong, bawa pergi, berjalan, safar, perjalanan jauh, mengembara. Di mana nanti ikannya hilang, di situ tempat tinggal laki-laki tersebut. Kok nek ilange niku teng ngarepe gedung juang, berarti orang tersebut Nabi Khidir tinggalnya di depan gedung juang. Bawa ikan dalam keranjang. Kalau ikannya hilang, di situ tempat tinggal laki-laki tersebut yang ternyata namanya adalah Khidir. Fantalaqa, maka akhirnya Nabi Musa mematuhi perintah itu dari Allah. Nabi Musa mulai melakukan perjalanan mengembara. Wantalaqa ma'ahu fatahu, yang Nabi Musa melakukan pengembaraan ditemani oleh muridnya. Kata Nabi, wa huwa Yusha bin Nun,
muridnya Nabi Musa bernama Yusha bin Nun. Sinten? Yusha bin Nun. Yusha ini yang kemudian orang sekarang, orang barat, tetangga sebelah itu sering menyebutnya Yoshua atau Joshua. Itu Yusha. Ada yang menyebutnya Yesaya. Yosua itu Yesaya. Kalau Musa, Moses. Daud, David. Sulaiman, Solomon. Isa, Yesus. Yusuf, Joseph. Yusha, Yesaya atau Joshua. Nabi Musa punya murid namanya, kata Rasulullah SAW, Yusha bin Nun. Namanya Yusha, putra dari seorang bapaknya bernama Nun. Nabi Musa berjalan mengembara dengan muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Fahamala Musa alaihi salam hutan fi miktal, dan Nabi Musa membawa keranjang yang isinya ikan. Kadang bergantian dengan muridnya yang bernama Yusha bin Nun itu. Wantalaqa huwa wa fatahu yamsyan. Nabi Musa dan muridnya mulai mengembara dengan berjalan kaki, tidak naik unta, tidak naik kuda, tidak naik keledai, nopo malih naik mobil. Hatta ataya sakhra, hingga tibalah mereka di tepian pantai, bukan tepian pantai, tepian laut. Tepian pantai ini pinggir tepian laut namanya pantai. Maka mereka tiba di pantai tepian laut. Faraqada Musa alaihissalam wafatah. Musa dan Yusha muridnya ini capek, tertidur, amblek. Fattarabal hutu fil miktal. Kok tiba-tiba ikannya yang dalam keranjang itu obah-obah, gocek konten itu. Muridnya Nabi Musa, kok obah-obah, mau membangunkan Nabi Musa, mesake sedang amblek-ambleknya, nggak berani. Yusha membangunkan gurunya yaitu Nabi Musa, nggak berani dibangunkan. Maka Yusha cuma melihat ikannya kok gerak-gerak sendiri, gimana ini? Padahal itu ikan mati. Ikan mati bisa gerak-gerak sendiri. Nah, hatta kharaja minal miktal, hingga ikan itu meloncat dari keranjang, fasaqata fil bahr, akhirnya jatuh sampai ke laut. Qala wa amsakallahu anhu jiryatal ma, Allah Subhanahu wa taala itu menahan aliran air laut. Hatta kana mithlu tab fa kana lil khuti saraba, dan itu menjadi jalan bagi ikan itu sampai ke laut. Maksudnya misalnya ini laut, sana ya, ini laut, sini pantai, ini keranjang ya. Air laut kadang ke sini kadang ke sana ya. Ketika airnya ke sini ke pantai, kok airnya enggak balik-balik ke laut, airnya masih tertahan di sini, maka ikannya loncat kemudian berenang ke laut bersamaan dengan air yang kembali ke laut itu. Kemudian setelah itu detik berganti detik, menit berganti menit, jam berganti jam, Nabi Musa terbangun. Fantolako, keduanya melanjutkan perjalanan sampai jauh. Bagiyata yaumihima wa lailatihima, malam harinya, siang harinya, terus berjalan jauh. Dari situ sudah jauh. Wa nasiya sahibu Musa ayyukhbirah, muridnya Nabi Musa lupa mau menceritakan kepada Nabi Musa kalau ikannya hilang. Sama Nabi Musa teko keranjangnya diambil lagi, nggak mempedulikan di dalamnya, teko dibawa saja pergi. Nah, falamma asbaha, suatu ketika di pagi hari, falamma asbaha Musa alaihi salam,
Nabi Musa alaihissalam suatu ketika di suatu hari pagi hari merasa lapar. Qala li fatah, berkata kepada muridnya, atina ghoda'ana, kita lapar, kita makan saja ikannya, lapar sekali. Laqad laqina min safarina hadza nasaba, perjalanan kita sudah sangat melelahkan. Kata muridnya Nabi Musa, ini diceritakan di surat Al-Kahfi, mangke saged dibuka malih. Qala ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Musa, ingat gak ketika kita kemarin tidur? Ya, itu. Nah, ketika itu ikannya melompat, hilang. Wa ma ansanihu illa syaiton an adkurah. Saya lupa untuk menceritakan kepada engkau, saya lupa, dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan. Jadi muridnya Nabi Musa malah nyalahke setan, lupa nyalahke setan. Wah, saya lupa, maaf. Yang buat saya lupa ini adalah setan, itu yang buat saya lupa. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Wahai Musa, ikannya itu loncat ke laut dengan cara yang ajaib, ajaba, aneh. Kok loncat iso renang dhewe sampai laut. Qala Musa, Nabi Musa kaget. Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghi, itu tempatnya yang kita cari. Karena petunjuk dari Allah apa? Bahwa ikan dalam keranjang pergi mengembara, di mana ikannya hilang, itulah tempat tinggal Khidir. Maka kemudian itu tempat yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya akhirnya balik lagi ke tempat semula. Setelah sampai di tempat semula, fara'a rajulan musajjan alaihi bithaubin. Maka Nabi Musa dan Yusha ini melihat dari kejauhan di tempat itu, tempat di mana ikan itu hilang, di sana ada seorang laki-laki. Yang orang laki-laki itu menutupi tubuhnya dengan kain kerukupan. Bosone tembarang oke? Kerukupan. Wajahnya enggak kelihatan nih. Menutupi tubuhnya dengan pakaiannya kain. Fasallama alaihi Musa. Nabi Musa mengucapkan salam. Assalamualaikum. Halah, kok Nabi Khidir malah jawabnya Anna bi ardikas salam. Salam model dari negeri mana ini? Karena salamnya Nabi Khidir bersama kaumnya biasanya enggak seperti itu. Ini kok ada salam yang unik lain. Assalamualaikum. Anna bi ardikas salam. Salam dari negeri mana? Kata Nabi Musa, ana Musa. Nama saya Musa. Nabi Khidir, loh, Musa Bani Israel? Kamu Musanya Bani Israel? Ternyata Nabi Khidir kenal siapa itu Musa. Nabi Musa enggak kenal siapa itu Khidir. Berarti lebih terkenal sinten? Nabi Musa. Panjenengan pirsa Iwan Fals. Iwan Fals pirsa jenengan. Berarti terkenal sinten? Iwan Fals, ya. Maka Nabi Musa enggak kenal Khidir. Khidir kenal Musa. Berarti lebih terkenal sinten? Musa. Musa Bani Israel, engkau Musanya Bani Israel? Kata Nabi Musa, "Na'am, ya, saya Musa yang diutus kepada Bani Israel." Tiba-tiba Nabi Khidir mengatakan, "Innaka ala ilmin min ilmillahi 'allamakallahu la a'lamuh." Engkau wahai Musa, Allah berikan ilmu kepada engkau yang ilmu itu tidak Allah berikan kepadaku. Musa, kamu sudah Allah berikan ilmu yang ilmu itu tidak Allah berikan kepadaku. Wa ana ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuh. Dan aku punya ilmu yang Allah berikan kepadaku. Ilmu itu tidak diberikan kepada kamu. Masing-masing punya ilmu sendiri-sendiri. Qala lahu Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Khidir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Kahfi, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Kalau begitu, kata Nabi Musa, bolehkah aku mengikutimu
supaya engkau mengajarkan kepadaku ilmu sebagai petunjuk untukku. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu nggak akan sabar bersamaku. Musa, kamu nggak akan sabar sama saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana mungkin kamu akan bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum tahu tentangnya? Kata Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabiran wa la a'si laka amra. Insyaallah wahai Khidir, saya sabar dan saya tidak akan menyelisihi perintah-perintahmu. Saya sabar. Insyaallah izinkan aku untuk jadi muridmu, ya. Angkat aku sebagai muridmu wahai suhu. Angkat aku jadi muridmu. Izinkan aku untuk mengikuti kamu. Engkau berikan kepadaku ilmu yang sudah Allah berikan kepada engkau, di mana ilmu itu belum Allah berikan kepadaku. Kata Nabi Khidir, oke, fa ini taba'tani, kalau memang kamu mau ikut sama saya, thalabul ilmi sama saya, cari ilmu kepada saya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kamu jangan tanya apapun kepadaku sebelum aku sendiri yang menjelaskannya. Naam, ya, saya terima syaratnya. Fantalaqal Khadir wa Musa yamsyan. Musa, Khidir, keduanya berjalan. Yusha ditinggal. Ini Yusha ditinggal karena memang Nabi Musa yang butuh pada Nabi Khidir. Ala sahilil bahar, berjalan di tepi pantai. Famarad bihima safinatun, maka ada kapal lewat di pantai. Kallamahum ayyahmiluhuma, Nabi Khidir memanggil, sini, numpang. Fa'araful Khadir, para penghuni kapal mereka kenal sama Khadir. Fahamaluha bi ghairi naulin, maka mereka memberikan tumpangan kepada Khidir dan Musa gratis. Ya silahkan tumpang, ikut kami silahkan, gratis. Fa'amadal Khadir ila lauhin, lah kok di tengah-tengah perjalanan Nabi Khidir bersandar di dinding kapal. Fanaza'ah, kok malah kapalnya dilubangi, bukan dirusak kapalnya ya, dilubangi, yang merusak di satu dinding kapal itu, mboten kok dikebuki kapalnya, jadi dilubangi. Nabi Musa lihat, wih, piye kaumun, Khidir, wahai guru, ada kaum ini hamalu nabi ghairi naulin, mereka memberikan tumpangan kepada kita ini gratis. Amat ila safinatihim faharaqtaha, engkau malah melubangi kapal yang nanti akan menenggelamkan kapalnya dan penumpangnya. Laqad ji'ta syai'an imra, wahai Khidir, wahai guru, engkau telah melakukan perbuatan yang mungkar. Gurune diunekke ngonten niku oleh Nabi Musa. Kata Nabi Khidir, alam akul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, bukannya kemarin sudah saya katakan kamu gak akan sabar sama saya. Ingat syaratnya apa? Jangan tanya apapun sebelum aku sendirian menjelaskan melanggar peraturan. Kata Nabi Musa, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usrah. Wahai Khidir, jangan engkau hukum kami, jangan engkau hukum saya karena saya lupa. Oh iya, syaratnya itu saya lupa syaratnya. Dan jangan engkau berikan beban kepada aku dalam urusanku dengan sebuah kesulitan. Maka sudah selesai, kemudian mereka keluar dari kapal. Fa bainama huma yamsyani ala sahil. Ketika keduanya ini kan turun dari kapal di tepian laut, di pantai mereka berjalan. Idza ghulamun yal'abu ma'al ghilman, kok ada satu anak yang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Fa khadal Khadir bi ra'sihi, Nabi Khidir kemudian memegang kepala anak itu. Faktala'ahu biyadihi faqatalahu, tiba-tiba kepalanya buntir, dipatahkan, mati. Mati. Nabi Musa melihat itu nggak sabar. Nabi Musa ingat syaratnya apa? Jangan tanya. Tapi ini nggak benar ini. Menurut Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aqatalta nafsan zakiyatan bi khairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Khidir, wahai guru, kenapa engkau membunuh anak yang tak berdosa?
sungguh sekarang engkau benar-benar melakukan perbuatan yang mungkar. Dunek ke ngoten niku kalih murite Nabi Khidir nggih rada-rada mboten trima. Kata Nabi Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah sudah aku katakan kamu gak mungkin sabar sama saya? Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengomentari kisah ini, wa hadhihi asyaddu minal ula. Perkataan Nabi Khidir ini lebih keras dari pertama. Kalau yang pertama ya wis tak omongi to, wingi ki ora wingi sampean ki ora mungkin iso sabar. Kalau yang sekarang enggak, wis tak kandhani sampean ki ora iso sabar. Nggih bahasane gitu nggih. Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma sabr. Lah wingi tak kandhani sampean ki rane iso sabar karo aku isih ngeyel wae lho. Aku bahasane nggih, bahasane kula panjenengan. Rasul mengomentari begitu, hadza asyaddu minal ula. Perkataan Nabi Khidir ini keras dibandingkan dengan yang kemarin. Maka Nabi Musa mengatakan, aduh, maaf salah ya. In sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau setelah ini saya tanya-tanya lagi, fala tusahibni, engkau berhak untuk tidak mengizinkan aku untuk mengikutimu. Ya sudah, kalau saya sekarang tak mau, besok saya tanya lagi, saya siap untuk di DO, dikeluarkan, dipulangkan, saya siap. Qad balaghani ladunni udra, engkau sudah terlalu sabar untuk memberikan maaf kepadaku. Wantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha, hingga sampai di sebuah kota kampung mereka lapar meminta jamuan dari penghuni kampung satu demi satu. Fa abau ayyudayyifuhuma, tidak ada satupun yang mau menjamu Musa dan Khidir. Wajada fiha jidaran yuridu ayyang qadda. Keduanya itu melihat ada satu rumah di ujung kampung yang reyot sudah mau roboh. Fa'aqamah, Khidir menegakkan kembali, membangun rumah itu kembali. Maka Nabi Musa mengatakan, Khidir ki janjane pikirane piye? Yang pertama ada orang memberi tumpangan gratis, malah di lubangi, rusak. Yang sekarang orang-orang tidak ada yang mau menjamu, malah ditolong. Yang pertama air susu dibalas dengan air tuba, yang sekarang air tuba dibalas dengan air susu. Niku mawon susu jahe. Khidir gimana? Maka Nabi Musa lupa lagi. Nabi Musa mengatakan, lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Khidir, kalau kamu mau, kamu bisa minta upah sama pemilik rumah ini. Kata Nabi Khidir, ada firaku baini wa bainik. Ini saat perpisahan antara kamu dengan aku. Enggak bisa memenuhi syarat 3 kali, sudah kamu pulang. Hadza firaku baini wa bainik. Sudah, inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Baik, saunabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan ceritakan kepadamu kenapa aku melakukan semua itu sekarang. Sudah, kamu enggak bisa sabar, akan saya ceritakan sekarang. Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu nanti bisa buka di surat Al-Kahfi. Intinya bahwa kapal itu dilubangi karena Khidir tahu di kejauhan ada bajak laut yang kalau tidak dilubangi pasti akan dirampok. Kalau bajak laut tahu kapalnya kok berlubang, bajak laut tidak berani untuk merampok karena mereka khawatir tenggelam. 2, anak kecil itu Khidir telah diberitahu oleh Allah, anak ini nanti akan menyesatkan kedua orang tuanya hingga kedua orang tuanya menjadi kufur. Maka Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah untuk menyudahi hidup anak ini hingga Allah akan menggantikan untuk 2 orang tua ini anak yang solih dari anak yang sekarang. Yang ketiga, bahwa rumah yang reot itu adalah milik 2 anak yatim. Orang tuanya sudah nggak ada, 2 anak yatim yang di bawah rumahnya ada harta peninggalan orang tua. Ketika anak ini nanti akan tumbuh dewasa, supaya anak ini bisa mengambil harta kekayaan yang ditimbun oleh orang tuanya. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, itulah perkara yang kamu tidak bisa sabar terhadapnya.
Sebagai penutup kisah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkomentar setelah Rasul menceritakan itu, menceritakan itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga firman-firman Allah dalam surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkomentar, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Lawaditu annahu kana sabara, sebenarnya saya berharap janjane ki mbok iya ngoten niku, sebenarnya saya berharap Nabi Musa bisa sabar. Kata Nabi Muhammad, mbok iya janjane ki Nabi Musa iso sabar hatta yaqussa alaina min akhbarihima, hingga kisahnya panjang dan bisa kita ambil pelajaran yang banyak. Gara-gara Nabi Musa boten sabar, hanya ada 3 cerita: melubangi kapal, membunuh anak, mendirikan bangunan. Nek Nabi Musa sabar, pastilah akan banyak kisah-kisahnya. Niki alhamdulillah Nabi Musa rada mboten sabar sithik. Nek sabar niki pengaosane dugi maghrib. Karena Nabi Musa nggak sabar ya sudah, ceritanya cuma 3 ini pun selesai. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, maka Bapak Ibu bisa petik pelajarannya sendiri-sendiri. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.